Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi. Halaman 63, masalah zakat. Minggu lalu kita ada sedikit mengulang masalah salat, ada masalah sembahyang. Kalau ada nanggalumpanan, nah sedikit di sini disimpang masalah sembahyang jenazah. Karena sembahyang orang mati ini kan beritaan belajar, cuma wajib beritaan tahu. Manggawi itu kan beritaan wajib tahu. Jadi posisi mayat tuh perlu, kalau kita sembahyang datang tadudi atau surangan aja menyembahkan, keandakan mayat tuh harus tahu gitu. Bila kepalanya sebelah kiri berarti laki nanti. Bila sebelah kanan bininya ada cirinya kapan ban atau apa kambang dia deki kapanan. Nah jadi kita nang surangan datang ini amunnya lalakian berdiri pas pebintangan dalam kepala yang dibetis di atas kepala. Amunnya bibinian kita namanya biang ini berdiri pas parut di tengah. Jangan terpaling gitu. Bibini di kepala, lagi di parut jangan terpaling. Bisa terpaling karena kita akan melihat keadaan. Ini lihat keadaan mayat dulu. Orang tentungan ini berikan datang kita tergede. Nah naik kita ke masjid itu ada di langgar atau di rumah, lihat posisinya. Nah, walaupun kita ada dapat undangan lah, wajib juga tahu ini nih. Nah, mesti tahu. Dan sembahyang mayat itu atau sembahyang jenazah atau salat fardu kifayah ini takbirnya 4 kali. Sama sembahyang biasa ada keraguan asa 4, asa 3, ambil 3. Cuma jangan sujud sahwi kan. Kalau sujud sahwi kayak sembahyang biasa aja jangan. Asa 4, asa 3 lah. Nah ambil 3 yang sedikit. Berarti 4 belum kan. Ambil 3 tambah sekali lagi takbir. Nahnya salam. Jadi takbir pertama itu wajib mandak niat. Niat Allah Akbar, aku sembahyangkan ini mayat laki. Nah, 4 takbir karena Allah Ta'ala. Adanya bibini, aku sembahyangkan fardu kifayah atas mayat perempuan ini. Bibinian ini bisa juga 4 takbir karena Allah Ta'ala. Nah, sambil mengangkat tangan, sambil mengucap Allah Akbar, niatnya itu. Nah, jangan membaca doa iftitah, langsung Fatihah. Langsung Fatihah. Tuntung membaca Fatihah, takbir lagi Allah Akbar. Baca salawat. Tuntung membaca salawat, takbir lagi nang ketiga membaca doa. Nah, tuntung membaca doa, takbir nang keempat langsung salam. Itu caranya nang ringkas. Jadi nang paling ringkas takbir pertama waktu mau mangkat takbiratul ihram itu mandak niat, kita baca Fatihah, takbir lagi membaca selawat, tuntung selawat, takbir nang ketiga doanya nah hendak Allah maghfir lahu warhamhu. Sudah Allah Akbar ulang rakas tuntung takbir lagi Allah Akbar nang keempat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuh panjang tak buat langsung sunatnya, kan wajibnya aja kita nyaran jangan wajib panjang. Nah, anda aja. Cuma bila masbuk lah, masbuk kita berjamaah. Jangan menghadang orang tuntung lah, masuk orang mudahan. Jadi Allah berjandaknya. Baca nanti kita baca Fatihah. Orang takbir kita takbir ulang juga kita 4. Kita baca salawat. Nah orang salam kita angkat lagi takbir. Maksudnya sudah 2 kali orang
takbir baca doa nih kita. Nah, habis baca doa takbir lagi, baca doa lagi, sunatnya baca doanya salam. Nah kalau ini masbuk, ini maunya masbuk tadi dia lah. Benar, jangan menuntung akan karena ngalih kalau gitir lain toko Allah seorang anak lah. Jadi biasanya itu adanya masbuk tuh sama sembahyang biasa, umpat imam dulu ayat imam, karena tuntung imam kita melanjutkan bacaan kita. Jadi doanya ringkas saja, jangan panjang-panjang dulu. Nah, karena ada sembahyang jenazah, sembahyang fardu kifayah ini nang guntung royong. Nah itu sakampungan saya itu turunan itu tuh. Yang bagusnya kan 40 orang, yang paling bagus. Lebih selebihnya saja kurang. Gunung royong apa orangnya kada mampu. Jadi kita gunung royong yang akan, nah makan, nah makanya wajib tahu kita juga, nggak ada tahu bukan di rumah orangnya. Nah, jadi umpat menyembahyangakan sambil latihan. Kan habis yang doa ada lagi mengalihkan dia Allah. Nah masalah zakat kita lah. Zakat rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat. Zakat ini mun bahasanya pembersih bahasa, menurut bahasa. Menurut hukum agama, istilah syara mengeluarkan sesuatu barang yang ada namanya seperti duit, emas, perak, atau barang dagangan. Nah itu ada ngarang-ngarangnya. Nah itu ngarangnya harta. Nanti kita bersihi. Jadi zakat itu artinya pembersih menurut bahasa, untuk berberkat, baik dan indah. Itu menurut bahasa. Kalau menurut agama, zakat ini mengeluarkan satu nama benda kita untuk dibersihi. Nah itu. Tiap-tiap pemeluk agama Islam yang mempunyai harta yang cukup nisabnya, hitungannya kita, wajiblah mengeluarkan zakatnya sebagai pembersihan dari harta itu. Karena harta yang kita ampun miliki itu ada hak-hak orang, ada hak orang, kada murni samuaan di kita, hak fakir, hak miskin. Nah sampai 8 asnaf ada. Dan mengasihkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang akan diterangkan satu persatu. Jadi kalau beritaan orang berhak menerima zakat, ada yang nggak boleh menerima. Contohnya juriat Nabi, bukan haba itu kan boleh menerima zakat. Kalau kita bejakan Nabi, namun memberi boleh, hadiah boleh, tapi zakat kada berhak menerima. Karena hak orang yang 8 sifat, 8 asbab itu yang berhak. Kalau kita mau kawan Habib nak zakat lebih baik aja. Habibnya juga udah tahu ayo aja. Nah, nya kada berhak, kada sahnya menerima. Nah, zakat itu ada terbagi dua. Pertama, zakat harta. Zakat harta ini barang yang kita miliki, binatang, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, harta dagangan, itu harta dulangan, banyak juga. Pertama zakat harta. Yang kedua zakat diri. Jadi diri kita ini berisihi juga, atau zakat fitrah, iyalah. Jadi tiap tahun sekali berisihi. Bila hari raya, malam hari itu mulai sudah
malam hari fitrah mulai kita memberesihi diri kita sampai sebulanan puasa diberesihi ulang. Cuma berfitrah itu apa boleh ya awal boleh. Di kampung itu tuh kadang nang berhak mulai sugih bertan misalnya berhilang ke rumah wedan boleh ke kampung. Nah di kampung banyak orang memerlukan pas puasa pertama nuna publikannya boleh pulang ke sini ini nah kopi terakhir diri gue berikan karena di sini nah bisa kan boleh coba dulu fitrah itu kan di bapak. Nah harta yang wajib zakat pertama binatang ternak, unta dimakan, hadangan sapi, kambing, biri-biri itu kada dompat habis nah itu kan dompat. Nah kedua buah-buahan kurma, anggur, buah mismis dan itu kan terbuat nenda. Nah ketiga biji-bijian benih, jagung, kacang hijau, tempat juga gandum. Nang keempat emas dan perak. Cuma emas yang ditukar jual, nun emas perhiasan tuh habis jangan tahan. Bisa 100 gram zakat. Wah ini sekitar 80 gram sudah masuk zakat. Bisa 100 tahun ini keluarkan, tahun ini keluarkan 3 tahun terawak emas. Kalau perhiasan ini niat kita mau isi emas untuk ditukar juga. Nah itu namanya untuk perhiasan sekarang emas nanti di balik kan lagi wakapakan. Nang kelima harta perniagaan dagang ya termasuk dagang emas termasuk juga. Nang keenam harta galian dulangan atau ada harta patakan ditabung dijual hasilnya, nah hasilnya dikeluarkan. Binatang ternak yang wajib zakat unta kadeden kita, sapi dan kambing, kerbau termasuk sapi hidangan sama hitungannya lawan sapi. Kemudian kibasnya biri-biri ini tak kenal pada kambing lah. Nah termasuk kambing. Lain dari 3 golongan ini tiada wajib zakat seperti kuda, ayam, itik. Nah itu kan wajib. Sabah bisa itik, kan wajib zakat. Nah, syarat wajib zakat binatang ternak. Orangnya nambah imunan, nambah isi itu pertama Islam. Orang kan Islam nggak wajib. Yang kedua merdeka kayak kita nih. Wah ini ada lagi bang hamba lah. Wah ini lagi dihapus ya. Yang ketiga milik yang sempurna. Artinya milik ampun kita seorang. Yang keempat cukup perhitungan banyaknya atau nisabnya. Yang kelima cukup timpunya setahun. Yang keenam suam atau som bisa juga nyambet lah. Artinya binatang itu biasa di padang rumput dilelahkan beleleh. Nah perhitungan zakat binatang ternak unta mulai nisabnya 5 ekong. Jika deden kita nih cuma sekadar tahu aja 5 ekong zakatnya seekong kambing umur setahun masuk tahun kedua
10 ikong zakatnya 2 ikong kambing umurnya setahun dan kedua. Nang 10 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing umur setahun masuk tahun kedua. 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing umur setahun masuk tahun kedua. 25 ekor unta zakatnya 1 unta umur setahun masuk tahun kedua. Bisi salawi ikong anyar berubah 36 bisi 1 unta umurnya setahun 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ada kenal anda. Nah, 46 zakatnya 1 unta umur 3 tahun dan masuk tahun keempat. 61 zakatnya 1 unta umur 4 tahun masuk tahun kelima. 72 zakatnya 2 unta umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. 91 bayi sini zakatnya 2 unta umurnya 3 tahun dan masuk tahun keempat. 121 bayi sini zakatnya 3 unta umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, itu unta. Nah, kalau sapi mulai nisabnya 30 ekor sapi. Bila diisi 30 wajib 1 anak sapi umur setahun masuk tahun kedua. 40 zakatnya 1 anak sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga. 60 zakatnya 2 anak sapi umur setahun masuk tahun kedua. 70 zakatnya 1 anak sapi umur setahun dan 1 anak sapi umur 2 tahun. Nah, 2 ekor. Kambing mulai nisabnya 40 ekor zakatnya 1 kambing umur setahun masuk tahun kedua. 121 menjara waktu di situ satu ini kambing. Zakatnya 2 kambing umur setahun masuk tahun kedua. 201 zakatnya 3 ekor kambing umur setahun masuk tahun kedua. Kemudian tiap-tiap 100 ekor zakatnya 1 kambing umur setahun. Bila lebih udah pada 200, 300 3 ekor. Kemudian buah-buahan yang wajib zakat kurma dan anggur. Buah. Kalau benih biji. Tapi kita menyambut buahnya, buah benihnya. Nah, syarat-syarat wajib zakat buah-buahan Islam, merdeka, milik yang sempurna. Yang keempat, cukup perhitungan banyaknya atau nisabnya. Kelima, tiada disyaratkan setahun, hanya apabila waktu musimnya, musim panen. Kayak benih lah. Apabila tiada didapat salah satu daripada syarat-syarat yang 5 ini, tiada wajib zakat. Nah, biji-bijian yang dimaksud dengan biji-bijian ialah sesuatu yang mengenyangkan waktu tiada darurat, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Nah, syarat-syarat wajib zakat biji-bijian Islam: yang kedua merdeka, ketiga milik yang sempurna, keempat tanaman anak Adam, kelima menguatkan badan dan tahan disimpan, keenam cukup perhitungan banyaknya atau nisabnya. Jadi nang biji-bijian ini syaratnya ditanam. Kalau ada mendilang 2 hektar mendilang, mbak ditabas kembali tumbuh benih, tumbuh ada dengan menanamnya tumbuh seorang mbak diserokot
Nah itu kan wajib zakat. Kita kata kan wajib, kenapa? Ada ditanam. Itu kan ditanam, mendilam barangnya. Ini depatan, ada baru ditanam, ada baru di zakati. Nah, ini banyak nama jadian banjir, larutan beneran, kena kareng, tabas urang, labas salopoturan, nah, lingai tumbuhannya banyak tumbuhan. Iya ada kurang lagi. Nah, sampai waktunya menghantam itu kan wajib zakat. Gimana mau sedekah boleh, diberikan boleh aja. Nah nisab buah-buahan dan biji-bijian hitungannya. Nisab buah-buahan dan biji-bijian ialah 5 ausuk apabila sudah bersih dan 10 ausuk apabila masih berkulit. Seperti padi benih ya. 1 ausuk sama dengan 60 gentang. 1 gentang 4 mut. Jadi kadar 5 ausuk sama dengan 5 kali 60 kali 4 mut sama dengan 1200 mut. Kurang lebih 46 balik 2/12 liter. Itu beres benih di pabrik takar. Bila beli 46 lebih, nah zakatnya dikeluarkan sekitar 4 balik lebih, 4 balik 6 liter. Nah 1 balik 2 liter, 20 liter. Ini kalau benih itu boleh barisnya dikeluarkan, boleh benihnya. Bila benihnya kali 2 46 kali 2 berapa dong? 80 92 itu sudah wajib zakat. Bila boleh benih boma 92 wajib dikeluarkan zakatnya 9 balik 2 liter. Biasanya kita di Banjir nih memang makan 100 ya biasa. Kenapa nyaman menghitung bila 100 10 balik kadang lagi. Nah, dikeluarkan dibersihi harusnya benih dah. Kalau ada dikeluarkan zakatnya hak orang fakir miskin ada di situ. Habis benih itu kita tambahkan hak orang. Nah, hak orang ada bukan fakir miskin, kemudian amin garim. Nah termasuk di situ mu'allaf, termasuk Ibnu Sabir fisabilillah kurang 8. Amun gak dikeluarkan zakatnya akan diberisi. Tapi biar sudah diberisi kalau 100 balik itu diberisi dikeluarkan zakatnya 10 balik otomatis semuanya itu hak kita aja. Ada tambahkan harta buat fakir miskin. Bila kali dikeluarkan tambahkan untuk menyusut harta kita nanganda. Ya nang kulir bamal kulir kan sembahyang kulir. Kan dihurang tambahkan nih. Nah, maka harta-harta ini orang fakir miskin ini memingit benar. Ada wasik aja mau nama mingit, itu mingit juga. Marusuk usaha kita berusaha berdagang payu aja maka ada berkahnya habis untungannya merusuk duitnya habis barangnya habis. Nah kalau ini orang berberkah barangnya habis duitnya ada ujung orangnya berberkah. Jadi hati benar-benar zakatnya lah hati-hati benar kita kalau kita berusaha apakah atau dapat dulangan kan nggak ada sangka kan zakati jangan dijakati. Nah kemudian cara mengeluarkan zakatnya. Untuk mengeluarkan zakat buah-buahan dan biji-bijian tergantung dengan cara pemeliharaannya yang sebagai berikut. Pertama, apabila pemeliharaannya semata-mata menunggu hujan, ghaibuh mana? Ya. Atau dengan pengairan
maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/10 atau 10%. Amunnya 100 ya 10 balik. Nah, yang kedua, apabila pemeliharaannya memakai alat penyiram, pakai mesin, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/20 atau 5%. Jadi kalau 100 itu 5 balik aja. Nah, kita menukar minyak, menukar mesinnya, karing goman siram, sedut ke bedang banyak. Nah itu 5 balik aja, 5%. Tapi bila ini hujan, nah itu 10%. Pupuk yang dihitung ada boleh menghitung itu kan lain nih, pak pulang. Oh dihitung pupuk untuk ngambil upah, karena bahannya habis. Jadi lagi nyakitin apa? Jangan hitung. Dulu ada tuan guru berbeda nama itu. Jadi sepakat tuan guru BRI termasuk guru-guru kita ada mengakui. Dihitung ya mau kapan orangnya ubah bertanam, utang mari teman habis semuanya. Jadi jadi pemburuan kita berkisah aku ada umpatnya enggak. Karena yang tidak ada di dalam kita tuh hanya banyu yang penggerakan. Bila banyu hujan 1/10, bila banyu manukar 5%. Itu aja. Ada kali bilang rumusnya. Nah, yang ketiga, apabila pemeliharaannya sama banyak antara menunggu hujan dan disiram, maka wajib zakatnya 3/4% atau 1/2%. Nah, sama banyaknya. Nah, kemudian emas dan perak. Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak: pertama Islam, kedua merdeka, ketiga milik yang sempurna, keempat cukup perhitungan banyak atau nisabnya, yang kelima sampai timpunya setahun. Nah, misalnya kita mau berdagang emas, bulan Januari mulai ini berdagang, modal misalnya 200 juta misal. Nah, jadi modalnya keuntungannya bila sampai setahun dihitungin, berujung misalnya 100 juta setahun misalnya. Nah jadi 300 jutanya nang dikeluarkan itu. Nah, nisab emas dan perak. Nisab emas 20 miskal, kurang lebih 77,4 gram. 77,4 gram kurang lebih. Nah bila besi kita berdagang, ada modalnya sudah sampai 77,4 gram yang ada di dalam laci itu, nah wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab perak 200 dirham, kurang lebih 543 gram. Apabila seorang mempunyai emas atau perak yang banyaknya seperti tersebut di atas ini atau lebih, wajib mengeluarkan zakatnya 1/40 atau 1/2%. Dihitung ke duit dijual, Wah ini 77 gram kali 800 misalnya. Nah nyaman kali kali 1 juta, 70 juta ya Allah. Bagi 1/40%. Nah situlah jaknya. Hitungannya 1 juta salawi, Nah perlu diketahui, pertama tiada wajib zakat pada pakaian yang diharuskan. Galang, kita menukar galang, kalung, punil, ini ya, galang batis. Nah, itu kan wajib zakat sih. Kenapa? Karena itu untuk pakaian. Yang kedua, wajib zakat pada emas dan perak yang dipergunakan untuk persediaan.
abah jurang ya menyatok lah. Kalau kainan nih sagen uyung gering kesimpanan emas. Nah nyaman menjuhut aja lagi. Nah itu kada wajib ya. Wajib zakat pada emas dan perak yang dipergunakan untuk persediaan, itu wajib. Bersedia sebuah 100 gram 200 gram nanti. Nah wajib jangan itu. Ini kan tiap tahun habis deh. Setahun jadi sekali ini membersihi. Nah kemudian harta perniagaan. Harta perniagaan apabila akhir tahun cukup nilainya senisab, wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 1/2%. Meskipun modal yang mula-mula kurang dari senisab, 50 juta modal. Misal sampai setahun 100 juta, nah wajib benar, wajib. Apapun yang kita jual, bila sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Hitungannya lon emas. Misalnya bisa 200 juta, berapa gram emasnya? 2 juta ada. Nah, karena nilai akan 200 juta itu bedanya 1 juta, 1 juta, 1.000 zakatnya. 200 juta, nah 5 juta enggak? Ya Allah, 5 juta enggak? Nah itulah seterusnya. Jadi hendaknya setiap pedagang pada akhir tahun memperhitungkan harga barang-barangnya menurut harga yang seadil-adilnya. Apabila sampai senisab atau lebih, wajib dikeluarkan zakatnya. Perlu diketahui bahwa zakat perniagaan itu dari nilainya, bukan dari barangnya, nilai harganya. Nah, kemudian harta galian atau rikas bahasa Arabnya. Harta rikas ialah harta yang disimpan oleh orang jahiliyah, orang muhari, mematak. Nah apabila seorang mendapat harta ini cukup nilainya senisab, wajib dikeluarkan zakatnya ketika itu juga sebanyak 1/5 atau 20%. Nah, tak kurang pada nang harta dagangan emas dagangan. Nah kalau mendulang emas atau perak cukup nilainya senisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 1/2%. Nah inilah hitungan nilai-nilai zakat harta kita. Gunanya ialah untuk membersihi, membaiki, kemudian memperindah harta kita, dan supaya berberkah. Banyak orang membersihi harta kalau ada berkahnya, habis kuliah sehari 1 juta, besok ada lagi banyak. Kenapa? Kada ada berkahnya, habis. Adalah sangkutnya, kada ada, tabu buang modelnya. Mau loro kalau orbannya mulai ada habis, hanya sadar. Ada lagi di kantong. Nah, itu kan ada berkah harapnya. Sama umur kita ada yang berkah, ada yang kada. Bila banyak tiga itu, kurang berkah. Sama banyak di rumah dari guring, sama aja juga. Maksudnya di rumah tuh ada nang nilainya lah. Napa? Berzikir kan, membaca salawat kan. Nah jadi salawat tuh bagus dia melakukan ujar orang atau awet muda. Ujarnya udah Tuhan ini gede depan muda lagi, tak tahu Tuhan yang. Nah anu mau melakukannya udah Tuhan ini. Nah jadi kami ada peguruan. Sidin kan sogering. Jadi ada di werong betapon lah, aja malam pian. Segini jadi din melakukan apa juga ya. Udah Tuhan orang boleh malam lagi jadi untuk mati udah. Orang lagi enom malam. Nah, jadi bila hendak awet muda, awak sihat ujar nih. Nang udah mengalami subuh yang mandi.
Bila bangun mandi langsung. Amun kita anak sambiang sunat, amun kada bapak alam bini misalnya lah, sunat kita berniat mandi janabah tiap kali anak sambiang subuh. Sebelum bulan puasa tiap malam sahur, anak sahur mandi sunat. Kalau dalam mimpi kita nggak ingat kan. Nah ini salah satu untuk memudahkan badan supaya awet muda. Perhati baca salawat. Paling ada sembahyang itu 18 sekali membaca. Sembahyang mandi waktu mandi subuh loh. Baca saling buboy. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Buboy. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu lain kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi beda. Kalau Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad itu untuk awet muda lawan gagah pada banggaring. Ujar baguran kita dan hidin bujuran kita. Mulai enam mamalakan. Umur hidin lebih 100 masih gawak-gawakan. Mati bang ada orang habis umur. Nah lagi nih tuh umur sampai ini. Namun anak raja kelanjar bisa membaca membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Bisa bilanya tertinggal di kabar malam ini awal misalnya di orang aruh nah ada baca gitu juga karena datang malam bangun dibaca 400 itu pohon rezeki. Amalan supaya ma'rifat lawan Tuhan, supaya madi husnul khatimah. Syekh Dimyati bermimpi melihat tulisan di langit. Lalu ujar Syekh Dimyati, ini nampak bertakon lawan ada orang. Ternyata orang itu adalah Jibril. Ujar Jibril, ini Allah Subhanahu wa taala mengajari kita mendoa. Dibaca 10 hari itu paling kurang 10 kali dalam sehari. 10 kali dalam sehari doanya Allahumma inni as'aluka putuh wal munuh war rusuh wa salahal qalbi wal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. 10 kali Allahumma inni as'aluka putuh wal munuh war rusuh wa salahal qalbi wal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Insyaallah ujar Syekh Dimyati aulia Allah ulama besar kita mati dalam husnul khatimah dan diberi ilmu ma'rifat kepada Allah dan dimudahkan segala urusan dan rezeki kita. 10 kali siang malam 10 kali kita. Allahumma inni as'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal qalbi wal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Kan soal dengar dua untuk mudah paham dalam ilmu, pertama ilmu ma'rifat. Jadi kalau kita membaca sifat 20 lakas mengerti, kita baca sebentar kalau mulai wujud tidak sampai mutakallim, nang wajibnya, nang mustahilnya, kemudian nang harusnya, kemudian nang berhubungan dengan itu semua, nang istighna, nang mutakir. Nah kita mengerti langsung nanti. Cuma caranya dia melakukannya. Kemudian kita minggu ini insyaallah zakat fitrah, zakat badan ya. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wa sudurana wa ighfir dhunubana waqsid qulubana wa dhikri ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma qudus salamata wa sihhata wal afata wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman waba'anna wa li'abidika al-hujjaji wal musyadi wal jari wal musafirin bil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarril zalimin. Allahumma tawwir umurana wa sahhil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khairi qarribna wa minas syarri abidna wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallim waqtan nasya imanana wa la tusallim alaina wa la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu